Ah, oke. Udah boleh naik belum sih? Halo, Halo. kita lagi nonton teater karya Jarum Foundation Indonesia kita. Ini ada Butet ya yang menjadi daya tarik ya. Iya, Lucu-lucunya ada Cak Lontong ya. iya, Tapi ini ceritanya tentang ya selaras sih sama kondisi sekarang. Siapa yang berbondong-bondong mau jadi pemimpin? Lucunya masing-masing merasa layak jadi pemimpin. Padahal kenyataannya gimana kita nggak tahu. Yang tahu kan kita, gitu, bukan orang yang mencalonkan, tapi kan justru rakyatnya ya, kita ya. Mudah-mudahan ini memang connected lah dan jadi inspirasi dan jadi pemahaman lah sambil guyon-guyon kali. sambil refreshing. Refreshing, tapi refreshing gimana? Tadi mau kesini masih digangguin sama kerjaan. Nasi dulu. Berarti yang ganggu itu emang nggak layak jadi pemimpin gitu ya. Jadi walaupun tamu agung ini nanti menentukan si itu jadi pemimpin, tapi ternyata itu kan menurut si tamu agung yang belum ketahuan siapa itu. Bahkan di tamu agung ini katanya bahwa yang jadi tamu agung itu nanti ada seorang wanita yang sebetulnya itu gelandangan, cuman dipoles sedemikian rupa untuk menjadi seorang tamu agung. Akhirnya dia yang didewa-dewakan. Itulah yang banyak terjadi di dunia kita sekarang ya. Iya, tapi jangan spoiler dulu. Oh, justru itu daya tariknya. Mau tahu nggak siapa tamu agungnya nanti? Kan itu jadi penting, oke? Sampai ketemu lagi. Oh, kita di mana nih sekarang nih? Kita ada di Ciputra Artpreneur. Susah banget ngomongnya. Ciputra Artpreneur. Iya. Yaudah, sampai ketemu lagi. Ayo kita berkesenian supaya otak kita nggak dikapitalisasi saja, gitu ya. Sampai ketemu lagi. Salam. Halo, ketemu lagi. Ya, jadi ceritanya gue lagi jalan ya, karena hampir lebih dari 2 tahun lebih gitu ya. Otak ini buntu karena hanya berpikir masalah bertahan dalam kehidupan dan juga masalah-masalah pekerjaan yang nggak ada habisnya. Sehingga kebetulan tanggal 16 kemarin, 16 Juni itu ada kabar di medsos atau di WhatsApp kalau nggak salah. Istri Rojali itu bilang bahwa Mas, Indonesia kita muncul lagi nih, dan Butet juga main lagi, langsung tanpa berpikir 1-2 kali, punya duit nggak punya duit, pokoknya langsung mau nonton itu gitu. Kali ini judulnya adalah Tamu Agung. Ini bercerita tentang bahwa dalam sebuah wilayah tertentu ada orang yang sudah 2 kali menduduki masa jabatannya dan dikabarkan oleh sebuah khalayak anak buahnya bahwa akan ada seorang wanita tamu agung yang disebut tamu agung. Kenapa agung? Karena akan memberikan sebuah informasi penting siapa pengganti dari Bapak Kepala Wilayah atau Kepala Kota tadi, yang dalam hal ini diperankan oleh tentu saja maestronya, yaitu Butet Kertaraharja. Walaupun yang bersangkutan mengalami pasang surut baik dalam kesehatannya, tetapi dengan munculnya si Butet ini, maka menumbuhkan lagi ibadah kesenian atau ibadah kebudayaan dalam rangka untuk menjadi warga atau manusia yang lebih baik. Apa maksud dalam lebih baik? Adalah lebih seimbang. Bahwa manusia seyogianya, terutama di Indonesia, tidak lagi berpikir tentang kesulitannya saja, tetapi dengan
ibadah budaya itu kita belajar, baik belajar atas sebuah introspeksi, belajar atas konsekuensi, belajar atas penghiburan. Tentu saja yang paling menyenangkan adalah bagaimana si butet ini dengan piawai meramu sebuah pertunjukan teater yang pemerannya banyak sekali. Situ ada butet, ada Cak Lontong, ada Akbar, ada Marwoto, dan ada juga Marsha Timothy, ada beberapa lain lagi yang cukup mendukung hal itu. Ditambah dengan beberapa tarian-tarian dan musik yang cukup menghibur. Kenapa Rojali katakan cukup? Karena walaupun pertunjukan itu 3 jam ya, dari jam 8 sampai jam 12 apa ya? Jam 11 ya, 11 lebih malah. Itu dibuka dengan adegan di mana memperkenalkan latar belakang apa yang akan diceritakan. Hal ini Rojali terpaksa sampaikan saja karena kan nggak bagus ya kalau kemudian merekam tanpa izin dan kemudian menyiarkannya. Rojali pikir hal itu bertentangan dengan masalah etika dan normatif budaya dari orang Indonesia itu sendiri. Kecuali orang-orang tersebut lupa keindonesiaannya, lupa atas etika. Ya terserah kalau mau nyolong-nyolong gitu kan. Tapi kan semesta selalu punya jawaban terhadap hal itu. Nah, diperkenalkan mengenai seorang bapak kepala kota yang sudah menjabat 2 kali. Tetapi si setkapnya, setkap itu apa? Sekretaris kabinet atau apa? Kayaknya mendorong atau sekedar membujuk atau ngiming-ngimingi mengenai kalau misalnya ada perpanjangan atau sekali lagi pemilihan. Sehingga hal ini relate gitu dengan kehidupan kita yang sekarang. Di mana kemudian ada tamu agung yang akan datang. Disinilah ketika kabar itu muncul, maka seluruh orang-orang di sekitarnya sibuk untuk mencari kesempatan, mencari dan melihat adakah peluang untuk menggantikan si kepala kota tadi. Disinilah sebetulnya titik apa yang akan disampaikan yang menjadi relate dengan kehidupan sekarang. Yang menarik adalah bahwa Cak Lontong tentu saja tampil memukau, memberikan sebuah jokes, memberikan sebuah komedi yang ternyata adalah betul-betul kita sedang mentertawakan baik diri sendiri maupun mentertawakan keadaan. Misalnya si Akbar ngomong nih sebagai asistennya, "Pak, bagaimana orang ini mau ngurus surat keterangan kematian?" Nah, Cak Lontong ini dengan canggihnya dia tanya nih, "Loh, apa keluarganya belum yakin kalau misalnya yang bersangkutan sudah mati?" Gitu kan. Masa orang mati butuh keterangan gitu. Jadi ini kocak juga. Artinya ini merujuk pada birokrasi yang kadang-kadang lucu gitu ya. Ada juga masalah izin kawin ya, numpang kawin atau apa gitu ya. Lupa, tapi lucu itu. Loh, kalau kawin ya tinggal nikah aja gitu. Kalau ada waktu, ada kelonggaran, ada kesempatan ya silahkan kalau mau nikah. Masa harus butuh surat segala? Ini juga menunjukkan beberapa birokrasi yang cukup lucu. Terlepas dari kepentingan yang disampaikan oleh para birokrat nanti tentunya. Artinya yang menarik di sini bahwa buat Rojali sendiri ketika melihat hal itu, ini menjadi sebuah penyegaran. Penyegaran bahwa jiwa Rojali masih haus terhadap untuk menimba, menikmati budaya-budaya yang ada di Indonesia. Budaya-budaya yang positif,
bukan budaya-budaya TikTok yang mau membuka baju cewek-cewek itu, entah maunya apa. Atau foto-foto di medsos yang memperlihatkan dan mengekspresikan seksi-seksinya seolah-olah mereka ingin ditiduri oleh para pemirsanya atau netizennya. Budaya-budaya positif seperti apa yang diprakarsai oleh Butet ini menjadi sebuah pemicu bahwa kita semua layak untuk berbudaya. Walaupun ketika pas mau nonton tadi, Rojali masih diganggu oleh bos-bos di mana menanyakan sesuatu yang sebenarnya sudah Rojali selesaikan kemarin. Dan hal itu sungguh lucu sekali, bahkan lebih lucu daripada apa yang dikomedikan oleh Cak Lontong mengenai masalah birokrasi yang seharusnya perlu untuk dipikirkan oleh orang-orang cerdas itu. Nah, teman-teman Rojali, jangan lelah untuk berbudaya. Berbudaya yang positif. Tinggalkan budaya-budaya yang merusak kita. Baik itu budaya yang diajarkan oleh orang tua kalian. Yang mungkin orang tua kalian beranggapan sudah canggih, sudah agamais, sudah normatif. Ternyata dalam perilaku pendidikannya justru merusak sebuah generasi. Hayo kita kembali seperti kata Kang Butet, yaitu beribadah budaya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Salam Rojali.